A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa dikumpulkan walaupun di virtual YouTube ini, akun YouTube ini, oleh Allah, yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah serta dinaungi oleh para malaikat. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungan keluarga. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, mohon izin nama Taruna Iriandika Wika Pratama dengan nomor induk Taruna 30420012 dari Kors D3 TPU 6 Alfa, tempat tanggal lahir Magetan 17 November 2001, alamat Desa Sukawiti, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Yang pertama di sini kita akan membahas dari tema kita. Ada 5 bab, ada 5 subbab di sini yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada contoh amar ma'ruf nahi mungkar, selanjutnya ada wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, selanjutnya lagi ada berlakunya hikmah kepada keluarga, dan yang terakhir adalah hidayah milik Allah. Yang pertama di sini adalah definisi. Apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf nahi mungkar dalam istilah fikih disebut dengan al-hisbah. Perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Bagi umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib, sebab syariat Islam memang menempatkannya pada hukum dengan level wajib. Dan siapapun dari kita yang meninggalkannya, maka kita akan berdosa dan mendapatkan hukuman berupa siksa yang sangat pedih dan menyakitkan. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya ada contoh-contoh dari amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh dari amar ma'ruf nahi mungkar diantaranya adalah yang pertama, beribadah bersama keluarga. Yang kedua, selalu bersikap yang baik dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, ada bersedekah kepada sanak saudara yang kurang mampu. Yang keempat, ada mencontohkan yang baik kepada anak. Yang kelima, ada bergotong royong bersama dalam keluarga. Yang keenam, membantu sesama keluarga yang belum berkecukupan. Yang ketujuh, selalu mencontohkan untuk beribadah yang baik kepada Tuhan. Yang kedelapan, mengajak untuk berpuasa bersama. Kesembilan, mengajak untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam. Dan yang terakhir ada bersama-sama selalu membangun ikatan kekeluargaan yang harmonis. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin semua kita sudah memahami bahwa setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga seorang suami dalam keluarga.
adalah pemimpin dalam keluarga yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ir-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitan tun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kullukum ro wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Al-imamu ro wa mas'ulun am-ra'iyati. War-rajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyati. Yang artinya, setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap urusan di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893, Muslim 1829. Namun banyak yang belum memahami bentuk kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, sehingga ketika terjadi kesalahan yang penyimpangan yang terjadi di dalam keluarga, sebagian suami mentoleransi hal tersebut dan tidak merasa itu bagian dari tugasnya sebagai pemimpin. Ketahuilah, amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya wajib bagi semua individu muslim, entah ia sebagai anak, istri, ataupun belum berkeluarga. Dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup keluarga itu lebih ditekankan lagi wajibnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dan bagi seorang suami di dalam keluarga yang ia pimpin, kewajiban ini menjadi lebih wajib lagi. Mengapa demikian? Karena sudah atau belumnya ia mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Dan seorang suami asalnya adalah orang yang paling mampu untuk mengubah kemungkaran dalam keluarganya dengan tangannya atau lisannya. Maka wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan keluarga untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib bagi mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang agama. Jadi perlu digarisbawahi hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan pula mubah. Jadi tidak benar seorang disebut ulama dan juga cendekiawan muslim di negeri kita ini yang anaknya tidak memakai jilbab yang berkata, saya tidak pernah memerintahkannya berjilbab. Kalau ia mau berjilbab, biarlah itu dari kesadarannya sendiri. Perkataan yang dianggap bijak oleh orang-orang awam, namun merupakan kesalahan yang fatal.
seolah-olah kesolihahan atau keberobrokan keluarganya itu bukanlah tanggung jawabnya. Inilah yang disebut dayut, yaitu suami yang tidak mengingkari kemaksiatan dan penyimpangan yang dilakukan keluarganya. Cukuplah dalam hal ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wat dayyuth warajilatun nisa. Tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dayuts atau suami yang membiarkan keluarganya bermaksiat, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 10/226. Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid 861/2. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' 3063. Menginjak pada subbab yang selanjutnya, yaitu berlaku hikmah kepada keluarga. Beramar ma'ruf nahi mungkar diniatkan untuk memperbaiki dan menunjukkan beramar ma'ruf dan menunjukkan kebaikan, bukan untuk menimbulkan kemungkaran lain atau bahkan yang lebih besar. Demikianlah sifat amar ma'ruf nahi mungkar yang benar kepada seluruh manusia secara umum, terlebih kepada keluarga. Maka seorang suami yang bijak adalah yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya dengan cara-cara yang baik, penuh kelembutan, kesabaran, dan akhlak. Selain itu juga efektif, kreatif, solutif, dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi yang justru berujung pada kerusakan yang lebih besar dari kemungkaran yang diingkari. Kita menginjak kepada bab yang terakhir, yaitu hidayah hanya milik Allah. Sebagai penutup bahasan ini, penting untuk diketahui bahwa hidayah itu di tangan Allah. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah proses, bukan hasil. Adapun hasil itu di tangan Allah. Kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Adapun hasilnya, apakah keluarga kita menjadi orang bertakwa ataukah tidak, kelak menjadi penghuni neraka ataukah surga, itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu apakah mereka mendapat petunjuk atau tidak, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Sebagaimana kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita berada senantiasa di atas hidayah Allah, kita juga tidak bisa menjamin dan memastikan seseorang untuk mendapat hidayah Allah. Bahkan para nabi pun tidak bisa memastikan hal tersebut pada keluarga mereka. Ingat kisah Nabi Nuh yang anak istrinya enggan mengikuti ajakannya untuk bertauhid. Juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ayahnya tidak mendapat hidayah untuk bertauhid. Dan banyak lagi. Yang dituntut dari kita adalah berproses. Adapun hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.